5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6. Kita belajar di tema 8, Bumiku, subtema 2, Bumiku dan musimnya, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Ayo kita ingat kembali tentang negara-negara tetangga Indonesia. Lalu bagaimana kondisi sosial budayanya? Apakah sama dengan sosial budaya di Indonesia atau berbeda? Ayo kita baca informasi tentang keadaan sosial budaya di Singapura. Singapura termasuk negara dengan penduduk yang padat. Sebanyak 85% rakyat Singapura ini tinggal di rumah susun. Penduduknya itu terdiri atas etnis Tionghoa, Melayu, dan India. Rakyatnya ini menganut agama Buddha, Islam, Kristen, dan Tao. Penduduknya ini berbahasa Inggris, Mandarin, Melayu, dan Tamil. Nah, rakyat Singapura ini sangat disiplin dalam masalah kebersihan. Singapura ini menjadi negara paling bersih di Asia. Singapura ini banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Mereka ingin berbelanja di Singapura. Nah, ini adalah informasi mengenai negara tetangga kita, yaitu Singapura adik-adik. Ini adalah tabel kondisi geografis dan kondisi sosial budaya serta analisis hubungan kondisi geografis dan sosial budaya dari negara Singapura. Nah, kondisi geografisnya bagaimana? Oh, Singapura ini adalah negara kepulauan. Sebagian besar Singapura ini berupa dataran rendah. Singapura ini terletak 137 km di utara Johor, Malaysia. Singapura ini memiliki 63 pulau kecil. Lokasi tertinggi Singapura itu di Bukit Timah. Terdapat cagar alam yaitu Bukit Timah Nature Reserve dan Taman Botani ya atau Singapore Botanic Garden. Lalu kondisi sosial budayanya bagaimana? Negaranya berpenduduk padat dan 85% itu tinggal di rumah susun. Penduduknya itu terdiri dari etnis Tionghoa, Melayu, dan India. Nah, rakyatnya itu menganut agama Buddha, Islam, Kristen, dan Tao. Penduduknya itu suka berbahasa Inggris, Mandarin, Melayu, dan Tamil. Rakyatnya ini disiplin dalam masalah kebersihan dan Singapura ini banyak dikunjungi para wisatawan yang ingin berbelanja. Lalu apa hubungannya antara kondisi geografis dengan sosial budaya? Nah, negara Singapura ini termasuk negara sempit sehingga tempat tinggal Singapura ini menggalakkan rumah susun. Pemerintah dan rakyat Singapura ini sangat paham bahwa kebersihan itu sangat penting. Pemerintah membuat aturan yang ketat mengenai kebersihan. Rakyat Singapura ini berdisiplin menjalankan peraturan kebersihan. Singapura ini mendapat predikat negara terbersih di dunia serta banyak wisatawan yang berkunjung ke Singapura. Karena wilayahnya kecil ya, mereka harus menjaga kebersihan wilayahnya adik-adik. Jangan sampai wilayahnya terjadi hal-hal seperti banjir dan lain sebagainya. Adik-adik, amati
poster manfaat konservasi alam berikut ini. Nah, setiap negara itu memiliki keunikan sosial budaya. Begitu juga dengan kondisi lingkungan alamnya. Meskipun memiliki lingkungan alam yang berbeda-beda, setiap negara pasti memiliki kepedulian yang sama terhadap kelestarian lingkungan hidupnya. Perhatikan infografis yang disajikan di bawah ini atau di gambar ini adik-adik. Nah, bersama dengan temanmu, coba kalian lakukan analisis terhadap infografis yang disajikan dan identifikasi informasi yang kamu dapatkan dari infografis tersebut. Nah, sajikan dalam bentuk peta pikiran. Nah, di sini adalah tentang manfaat konservasi alam. Nah, ya di sini ya, manfaat konservasi alam itu apa? Misalnya melindungi kekayaan dan menjaga ekosistem alam, melindungi spesies flora dan fauna, ya, menjaga kualitas lingkungan, mencegah lingkungan dari pencemaran lingkungan yang mengakibatkan bencana, menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi masa depan untuk menyelaraskan kehidupan manusia dan lingkungan, serta pemanfaatan lingkungan yang baik dan bijaksana. Itu manfaat dari konservasi alam. Nah, kalau kalian bentuk menjadi peta pikiran bisa seperti ini adik-adik. Isinya sama dengan yang depan tadi ya, bahwa manfaat konservasi alam itu melindungi spesies flora dan fauna, menjaga kualitas lingkungan, dan lain sebagainya. Jadi bisa kalian bentuk dalam peta pikiran seperti ini. Nah, adik-adik, menjaga kelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama. Setiap warga negara itu bertanggung jawab melakukan upaya-upaya untuk melestarikan lingkungan hidup. Nah, apakah kamu tahu makna dari tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab itu juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Nah, setiap manusia itu memiliki tanggung jawab masing-masing sesuai dengan posisi dan kedudukan yang dimilikinya. Misalnya dalam sebuah keluarga, setiap anggota keluarga itu memiliki tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan posisinya. Gambarlah pohon keluarga adik-adik. Nah, identifikasi tanggung jawab dari setiap keluargamu. Kalian bisa bandingkan hasil identifikasi tanggung jawab di keluargamu dengan tanggung jawab di keluarga temanmu. Nah, kalian bisa menggunakan pohon keluarga seperti ini. Contoh misalnya adik-adik, tanggung jawab ayah dalam keluarga itu apa saja? Contohnya di sini menjadi pemimpin yang bijak dalam menaati aturan yang berlaku, memberikan nafkah lahir dan batin kepada keluarganya, menjadi pelindung bagi keluarganya, menjadi teladan yang baik bagi anggota keluarganya, menjadi guru yang cakap bagi anggota keluarganya, menjadi teman diskusi bagi anggota keluarganya, lalu menjadi penghibur keluarganya, dan menjadi delegasi untuk kerabat dan lingkungan. Itu contoh tanggung jawab ayah dalam keluarga. Lalu contoh tanggung jawab ibu dalam keluarga. Menjadi pembina keluarga yang mampu membuat harmonis anggota keluarga. Lalu tanggung jawabnya mematuhi aturan yang ditetapkan oleh suami selama tidak melanggar norma. Lalu mengelola hasil nafkah untuk keluarganya, menjadi teladan bagi anggota keluarga, menjadi teman diskusi juga, menjadi penghibur juga, lalu mengurus dan merawat anggota keluarga. Itu tanggung jawab ibu, memberikan perlindungan dan kasih sayang yang tulus kepada anak-anaknya. Ini juga tanggung jawab seorang ibu dalam keluarga. Berikutnya tanggung jawab anak dalam keluarga. Nah, tanggung jawab anak apa? Tanggung jawab anak itu menaati segala anjuran dan perintah yang diberikan oleh kedua orang tua, membantu ayah dan ibu sesuai kemampuan, menyenangkan hati orang tua, menghormati ayah, ibu, dan anggota keluarga lainnya, menjaga suasana kondusif dan nyaman di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, mengutamakan belajar daripada bermain.
ya, beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa, lalu menjadi anak yang baik dan disiplin. Ini adalah tanggung jawab kalian sebagai anak dalam keluarga, adik-adik. Upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab setiap warga masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut, adik-adik. Upaya ini dapat dimulai dari hal yang sederhana, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Adik-adik, di bawah ini disajikan infografis tentang sampah di Jakarta. Coba bersama temanmu cermatilah infografis tersebut, lalu analisalah informasi yang kamu dapatkan dari infografis tersebut. Nah, ini adalah infografis tentang sampah di Jakarta, adik-adik. Sampah setiap harinya itu sebanyak ini nih, adik-adik. Nah, berdasarkan infografis ini kita akan menerangkannya bersama-sama. Nah, produksi sampah warga Jakarta tiap harinya ini, adik-adik, 6.270 ton atau setara dengan berat badan dari 25 ekor paus biru besar. Nah, sampah masyarakat di Jakarta ini mampu menimbun tanah seluas 4 kali lapangan sepak bola. Bayangkan itu sehari, adik-adik, 4 lapangan sepak bola akan penuh dengan sampah. Itu sampahnya dari warga Jakarta. Nah, komposisi jenis sampah Jakarta, nih ya, komposisi jenis sampah yang ada di Jakarta, 54% adalah sampah organik, 15% sampah kertas, 14% sampah plastik, dan 17% itu sampah campuran dari kaca, logam, dan sebagainya. Dari semua sampah tersebut, hanya 79 TPST ya, tempat pembuangan sampah terakhirnya itu di Bantar Gebang. Sisanya tidak terangkut atau sudah didaur ulang. Sampah berdampak pada kesehatan. Misalnya, sisa makanan, sisa pembakaran sampah itu dapat menghasilkan 75 zat racun yang lain. Serta hewan yang biasanya mengelilingi sampah dapat menjadi media penyakit, adik-adik. Sampah juga berdampak loh pada lingkungan. Misalnya, ya, di sini ya, cairan yang dihasilkan dari sampah dapat mencemari tanah dan air. Selain itu, 1 ton sampah juga akan menghasilkan gas metan yang dapat meningkatkan suhu bumi. Bayangkan itu. Sampah juga dapat membahayakan lingkungan karena sampah ini bisa menimbulkan bahaya ledakan, ya, seperti kejadian ledakan sampah pada tanggal 21 Februari tahun 2005 yang menelan korban jiwa. Dari segi estetika, ya, sampah juga menimbulkan masalah tersendiri. Masalah pelik sampah ini karena masyarakat masih tidak tahu bagaimana mengelola sampah. Sebanyak 55% masyarakat itu tidak tahu cara mengolah sampah. Sebanyak 70% sampah hanya dibuang atau ditumpuk. 2%-nya sampah dibakar. Dan hanya 19% masyarakat yang mengerti cara penanganan sampah. Tanggapan masyarakat masih rendah terhadap cara penanganan sampah. Sebanyak 98% menganggap sampah itu kotor dan bau, dan baru sebanyak 2% yang menganggap sampah ini sesuatu yang bisa didaur ulang. Lalu sebanyak 65% masyarakat itu rela membayar lebih retribusi sampah asal sampahnya itu dikelola secara baik. Namun ada harapan agar masalah sampah ini bisa teratasi karena 7,6
Dari skala 10, masyarakat itu turut bertanggung jawab terhadap permasalahan sampah. Bentuk tanggung jawab sebagai anggota masyarakat adalah dengan mengurangi sampah di sumbernya adik-adik, yaitu dengan menghabiskan makanan, menghindari barang dengan umur pakai pendek, memilih produk kemasan besar, serta melakukan daur ulang. Jika sampah masih ada atau masih berproduksi di sumbernya, maka metode pemilahan sampah dapat membantu mengurangi dampak sampah. Sampah yang mudah busuk nih adik-adik ya, dikomposkan untuk dijadikan pupuk, dan sampah sulit busuk bisa didaur ulang dengan cara dijual atau disumbangkan. Mari bersama-sama kita wujudkan Indonesia bebas sampah tahun 2020. Itu tadi infografis tentang sampah Jakarta. Mengerikan ya adik-adik ya, bahwa sampah yang kita produksi setiap harinya itu sangat amat banyak dan itu mencemari lingkungan. Jadi kita sebagai manusia harus sadar akan menjaga kebersihan. Adik-adik, identifikasi tanggung jawab kita sebagai anggota masyarakat dalam menjaga lingkungan kita dari sampah. Nah, di sini tanggung jawab kita sebagai anggota masyarakat dalam menjaga lingkungan kita dari sampah yaitu yang pertama, mengurangi, menggunakan kembali, daur ulang, dan menggantikan sampah. Mengurangi sampah dengan mengurangi pemakaian plastik, membuang sampah pada tempatnya, melakukan daur ulang terhadap sampah, lalu melakukan pemilahan sampah saat kita menghasilkan sampah. Jadi mana yang sampah organik, mana sampah yang anorganik, mana sampah yang berbahaya. Lalu berikutnya, menjaga lingkungan dari polusi atau dari limbah. Bergotong royong membersihkan sampah di lingkungan sekitar, lalu menimbun sampah yang tidak bisa didaur ulang ya. Mengkampanyekan gerakan bersih sampah dan mengajak masyarakat untuk membangun bank sampah. Itu tadi tanggung jawab kita sebagai anggota masyarakat dalam menjaga lingkungan kita dari sampah. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8 subtema 2 pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.